Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada video ini, dengan Bu Esti, kita akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia. Silahkan kalian siapkan buku dan alat tulis, serta jangan lupa tetap semangat, tetap sehat, dan selamat belajar. Hai teman-teman kelas 12, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video ini saya akan membahas mengenai surat lamaran kerja. Bagi kalian yang tahun depan akan masuk ke dunia kerja, pastinya kalian harus bisa membuat surat lamaran kerja yang baik dan benar. Pada modul yang sudah saya bagikan sebelumnya, sudah ada materi mengenai pengertian surat lamaran kerja, fungsi surat lamaran kerja, jenis pembuatannya, dan sumber informasi lowongan pekerjaan. Tapi pada kali ini saya akan lebih fokus pada pembahasan mengenai sistematika pembuatan surat lamaran kerja. Saya akan berikan contoh surat lamaran pekerjaan yang benar sesuai dengan materi di kelas 12. Silahkan yang kemarin sudah membuat tugas yang saya berikan bisa sekalian dikoreksi. Kita mulai dari poin yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Ditulis di sebelah kanan atas atau diletakkan di bagian bawah, di atas identitas pengirim. Poin kedua, penulisan tanggal. Surat tidak perlu didahului oleh nama tempat atau kota jika nama kota telah tercantum pada kop surat. Kemudian, nama bulan diawali dengan huruf kapital dan tidak boleh disingkat serta tidak diakhiri dengan tanda titik. Sesuai ya. Jakarta, 25 Januari 2010. Jakarta nama tempat tidak ada kopnya, jadi ditulis nama tempat diawali dengan huruf kapital. 25 Januari nama bulan diawali huruf kapital. Kemudian kita ke poin kedua, lampiran. Di sini 5 berkas. Jika kalian bertanya-tanya apa itu lampiran? Lampiran itu adalah berkas yang disertakan atau dilampirkan dalam surat lamaran kerja tersebut. Di sini ada 5, jadi pada lampiran tertulis 5 berkas. Seandainya dalam lampiran itu banyak sehingga kalian tidak menuliskan jumlahnya, bisa saja kalian menuliskan dengan 1 bendel. Kita lihat aturan penulisan mengenai lampiran. Kata lampiran harus dicantumkan jika surat yang ditulis dilampiri berkas. Jika tidak ada yang dilampirkan, berarti kata lampiran tidak perlu dicantumkan dan penulisan langsung pada nomor surat dan perihal. Tetapi biasanya pada surat lamaran pekerjaan selalu dilampirkan berkas-berkas, yaitu apa berkasnya? Persyaratan yang diajukan oleh perusahaan untuk memenuhi kualifikasi dari pelamar kerja. Kemudian, poin ketiga adalah perihal. Perihal di sini tertulis permohonan menjadi karyawan atau bisa kalian tulis lamaran pekerjaan. Aturan dalam penulisan perihal. Diawali dengan huruf kapital. Perihal diusahakan singkat tetapi jelas. Tidak boleh panjang. Diikuti dengan titik 2, tidak diakhiri dengan titik ya. Nah, seperti yang sudah ada dalam contoh tadi, perihal. Kita ke alamat surat setelahnya. Ya, YTH atau yang terhormat Direktur Personalia PT Jaya Mandiri Jalan Kencana Wungu nomor 10 Jakarta. Perhatikan pada poin penulisan alamat surat ini sering keluar dalam soal dan banyak yang melakukan kesalahan. Seperti dalam tugas kemarin yang Ibu berikan, masih banyak kesalahan pada penulisan alamat surat.
Silakan disimak hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan alamat surat. Poin pertama, kata yang terhormat disingkat menjadi YTH, diawali dengan huruf kapital, kemudian tidak perlu dicantumkan kepada karena sudah jelas pada alamat yang dituju. Kata sapaan, ibu, bapak. Nah, itu diikuti dengan huruf kapital. Kemudian, jika jabatan seseorang dicantumkan, maka kata sapaan tidak digunakan agar tidak ada kerancuan penulisan. Kata jalan, jangan disingkat. Dan di akhir baris alamat tujuan tidak dibubuhkan tanda titik. Masih banyak yang menuliskan kata jalan disingkat dengan JLN, bukan jalan. Itu tidak boleh, dan tidak boleh menggunakan kata di tempat. Penulisan alamat surat harus ditulis dengan lengkap. Kemudian salam pembuka, hal-hal yang perlu diperhatikan. Biasanya diawali dengan hormat. Ditulis dengan diawali dengan huruf kapital, kemudian diikuti dengan tanda koma. Salam pembuka ditulis di margin sebelah kiri. Kemudian baru penulisan diikuti dengan isi. Penulisan salam pembuka tidak menjorok ke dalam sebagai alinea baru. Kita lihat pada contoh yang Ibu berikan. Nah, kalau di sini menggunakan rata kiri ya, rata kiri. Jadi semua tidak ada menjorok ke dalam. Ada beberapa jenis dalam pembuatan surat lamaran pekerjaan seperti ini. Ini rata-rata yang biasa digunakan. Selanjutnya, isi. Isi dari surat lamaran pekerjaan diawali dengan pembuka. Isi merupakan bagian yang sangat penting karena merupakan wadah segala sesuatu yang ingin disampaikan. Panjang pendek isi surat tergantung pada banyak atau sedikitnya persoalan yang dikemukakan. Pada isi surat lamaran pekerjaan, bagian pembuka. Nah, di sini dengan jelas bahwa sedang melamar pekerjaan. Tadi, mendapatkan sumber lowongan dari mana? Informasinya dari iklan media cetak atau dari radio atau informasi dari orang lain. Ini termuat dalam isi. Bagian pembuka. Kita lihat pada contohnya tadi. Berdasarkan iklan lowongan pekerjaan yang saya baca di Kompas, seharusnya harian Kompas ya. Tanggal terbit tanggal 20 Januari 2010. Nah, ini harus dicantumkan. Perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin kata sapaan menggunakan huruf kapital membutuhkan karyawan untuk bagian produksi. Dengan ini saya identitasnya dituliskan. Kemudian setelah isi bagian pembuka, maka yang kedua adalah inti. Harus disusun dengan cermat agar isinya mudah dimengerti. Pada bagian inilah hal-hal yang dilampirkan disebutkan, diisi dengan penjelasan singkat dan padat tentang kualifikasi yang telah disampaikan di paragraf pembuka. Tentang, tadi latar belakang pendidikan, pelatihan, pengalaman pekerjaan, dan lain-lain. Selain dari sini juga dapat dijelaskan mengenai data diri pada CV atau kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup. Setelah bagian inti adalah bagian penutup, berisi harapan dan ucapan terima kasih. Kalimat yang digunakan sederhana, biasanya terdiri atas 1-2 kalimat. Nah,
tadi. Isinya sudah, bagian inti, kemudian penutup. Demikian surat permohonan ini. Saya berharap Bapak atau Ibu, kalimat kata sapaan, dapat berkenan menerima saya. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya ucapkan terima kasih. Hormat saya. Nama dan tanda tangan. Ibu, saya rasa cukup jelas dalam pembahasan pembuatan surat lamaran kerja ini. Ada beberapa poin dalam unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, ketepatan pilihan kata. Kedua, kebenaran dan keefektifan struktur kalimat. Tiga, kepaduan paragraf. Keempat, ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. Perhatikan dalam penulisannya, diusahakan tidak bertele-tele dalam membuat surat lamaran pekerjaan, maka kalimat yang harus digunakan adalah kalimat yang efektif. Kemudian paragraf satu dengan lainnya harus koheren atau ada kepaduan paragraf. Dan juga perhatikan dalam penggunaan ejaan dan tanda baca serta penggunaan huruf kapital. Penyusunan surat lamaran pekerjaan, ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. Menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Ditulis secara manual menggunakan tangan. Ibu tambahkan, kenapa di sini tertulis secara manual menggunakan tangan? Biasanya HRD dapat menilai karakter dari seseorang dari tulisan tangan. Walaupun beberapa perusahaan tidak memberikan ketentuan tersebut, biasanya itu menjadi salah satu nilai plus bagi kalian yang mengirimkan surat lamaran kerja. Kemudian, perhatikan kebersihan surat lamaran pekerjaan. Isi secara jelas data diri dan informasi tentang diri Anda dan lampirkan dokumen-dokumen pendukung seperti sertifikat dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, lampirkan sertifikat pendukung yang bisa menambah nilai lebih. Nah, ini tadi yang bagian dari nomor 5. Sekiranya pembahasan untuk pembuatan surat lamaran kerja saya cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan videonya. Kita sambung pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.